Seharian ini Haikal pusing memikirkan apa tindakan yang harus dia perbuat dan lagi-lagi Damianlah tempatnya mengadu. Haikal sengaja mendatangi kantor Damian pagi-pagi sekali karena pukul 10 nanti dia ada janji meeting dengan rekan bisnis barunya. "Jadi menurut Om bagaimana?" tanya Haikal pada Damian. Dia menceritakan semua unek-uneknya kalau mamanya akan menjodohkannya dengan perempuan lain sedangkan dia mencintai April. "Kalau April mau nikahi saja dia," jawab Damian santai. "Tanpa restu mama?" tanya Haikal. Toh kalau kamu minta restu dia tidak akan mengizinkanmu," jawab Damian dan diangguki Haikal setuju. Memang mamanya tak akan mau memberikan restu. "Tapi sebelumnya kamu jelaskan dulu pada April perlahan agar dia tidak terkejut di kemudian hari. Kalau April menolak menikah karena itu Om, jika dia juga mencintaimu pasti dia akan terima apapun resikonya. Yang jelas kamu perjuangkan bukan malah kamu lepaskan di tengah jalan. Kamu masih ingat kata-kata Om setidaknya jangan menyakiti kalau tak mampu membahagiakan," tegas Damian. "Tapi kali ini aku sudah bertobat Om, aku ingin rumah tangga yang harmonis. Nikah siri saja dulu tanpa sepengetahuan mamamu, tapi bicarakan pada papamu, beliau pasti setuju." "Baiklah Om, akan aku ikuti saran Om. Aku akan bicarakan pada April lagi," ujar Haikal keluar dari ruangan Damian. "Jadi gimana jeng perjodohannya? Anak saya sudah saya bujuk loh," ujar Bu Wati. "Iya saya juga sudah katakan sama Haikal, nanti kita atur lagi pertemuan mereka ya. Haikal sekarang sedang sibuk karena ada proyek baru." "Iya tapi jangan sampai nggak jadi jeng anak saya sudah saya bujuk untuk stay di sini." "Tenang aja jeng Wati. Haikal anaknya penurut kok nggak susah diatur. Dulu juga saya yang minta dia ceraikan istrinya karena saya nggak suka. Pasti dia mau saya suruh nikah sama anak jeng," ucap Bu Fatma bangga. "Kalau anak saya cantik jeng, pintar dandan, pasti jeng sukalah sama dia. Orangnya juga lembut tidak neko-neko," puji Bu Wati pada anaknya. Saat ini mereka sedang melaksanakan arisan sosialita rutin. Bu Fatma memang tak pernah mau lepas dari kehidupan mewah dan gaya glamornya. Haikal juga tak mempermasalahkan itu selagi dia bisa bekerja untuk keluarganya. Dia bekerja asalkan mamanya tak ikut campur urusan pribadinya. Haikal melirik jam tangannya sudah pukul 10 tapi rekan bisnisnya belum juga datang. Haikal tipe orang yang tepat waktu, dia tidak suka dalam bisnis ditunda-tunda karena 1 menit baginya adalah uang. "Maaf saya terlambat," ucap Pak Ferdi rekan bisnis Haikal. "Saya memang tidak suka telat Pak karena masih banyak urusan lain tapi karena kita baru menjalin kerja sama saya maklumi," ujar Haikal menjabat tangan rekan bisnisnya. "Karin," ujar Haikal melihat perempuan di sebelah Ferdi. Karin berpenampilan cukup cantik, dia sudah berubah sekarang, sudah lama sekali mereka tidak bertemu. "Kamu mengenali calon istri saya," ucap Pak Ferdi sedikit cemburu. "Calon istri?" "Ya, dia kepala marketing di kantor saya dan sekaligus calon istri saya. Kami akan menikah 1 bulan lagi," jelas Ferdi. "Mohon maaf Bapak Lajang," tanya Haikal langsung. Bagaimanapun juga dia tidak mau Karin terlibat lagi dengan suami orang. Haikal trauma dengan kehamilan Karin di luar nikah. "Ya, saya duda dengan 2 anak," jawab Ferdi. "Syukurlah," gumam Haikal pelan. "Maaf Anda mengenali Karin?" tanya Ferdi lagi. Dia sedikit terganggu dengan ucapan Haikal. "Ya, kami saling kenal," jawab Karin pelan. "Sepertinya bukan konteks membahas itu, jadi bagaimana dengan tawaran kerja sama Anda? Jika saya berminat akan saya pikirkan lebih lanjut. Nanti mengenai hubungan kami Anda bisa tanya langsung ke Karin. Saya selalu support apapun yang terbaik untuk Karin karena kami sudah seperti keluarga," ucap Haikal. Haikal saat ini benar-benar tak ada rasa lagi pada Karin, berbeda dengan Karin yang masih memiliki perasaan pada Haikal. Jika Haikal mau kembali padanya mungkin saat ini Karin akan bahagia, tapi Haikal tak berniat untuk kembali lagi ke masa lalu. Hatinya pun juga sudah terpaut pada April. Cukup lama mereka membahas pekerjaan dan akhirnya kata sepakat pun tercapai. Haikal segera pamit, dia masih ada urusan di kantor dan malam ini dia ingin menyampaikan pada papanya kalau dia akan segera menikah.
"Pa, jika lamaranku diterima aku akan segera menikah," ucap Haikal pada Pak Heru. "Kamu sudah yakin Kal? Papa bukan melarangmu, tapi jangan sampai rumah tanggamu seperti dengan Karin dulu. Cukup sudah perceraian-perceraian yang terjadi dulu, kini tolong fokus pada rumah tanggamu." "Iya Pa, kali ini aku yakin," jawab Haikal tegas. "Sesulit apapun kamu jangan pernah tinggalkan istrimu. Kal, rumah tangga itu terkadang seperti perjudian. Jika menang kamu akan di atas, jika kalah kamu akan di bawah. Jadilah pribadi yang sabar. Apapun yang terjadi, jika itu bukan perselingkuhan bertahanlah. Itu pilihanmu, itu wanita yang kami cintai," jelas Pak Heru memberikan nasihat pada Haikal dan diangguki Haikal. "Papa harap ini pernikahan terakhirmu," lanjut Pak Heru. "Tapi bagaimana Mama Pa?" tanya Haikal. "Urus saja pernikahanmu dulu, soal Mama Papa yang urus. Om Damian memberikan solusi untuk aku menikah siri dulu Pa, agar Mama tak bisa lagi membatalkannya." "Tidak masalah, kamu lelaki, kamu tulang punggung keluargamu, jika kamu bertahan dengan pilihanmu kenapa tidak?" Tanda seru. "Baiklah, terima kasih Pa, aku lega setidaknya ada salah satu di antara kalian yang mendukungku," ucap Haikal tersenyum kecil. Haikal tak sabar menunggu hari esok, dia ingin jawaban dari April. Jika memang April bersedia menikah dengannya, dia akan membawa April ke rumah barunya. April sendiri dari tadi terlihat gelisah, dia bingung dengan perasaannya saat ini, tapi melihat Vino yang sudah cukup dekat dengan Haikal membuat April sedikit luluh. Tapi apakah menikah dengan Haikal bisa membuatnya bahagia? Secara Haikal orang kaya sedangkan dia datang dari kalangan biasa, apakah keluarga Haikal bisa menerimanya? April berjalan ke arah kamar ibunya, dia ingin bicara mengenai lamaran Haikal, apa yang harus dia jawab pada Haikal besok. "Bu, sudah tidur?" tanya April pelan sambil mengusap lengan ibunya lembut tapi tak ada pergerakan. "Bu, sudah tidur?" tanya April lagi tapi tak juga dijawab. Biasanya perempuan tua itu akan membuka matanya saat April membuka pintu kamarnya. April mengusap lembut kepala ibunya, lalu April memegang pergelangan tangan ibu tua itu. Air matanya sudah mengalir deras karena tak ada lagi denyut nadi yang terasa. "Bu, Ibu," ucap April mengguncang tubuh ibunya pelan. Bu, bangun Bu, jangan tinggalkan aku Bu." "Bu, buka mata Ibu," isak April tapi wanita tua itu tidak juga membuka matanya membuat April berteriak. "Bunda kenapa?" tanya Vino yang mendengar teriakan bundanya. "Nenek sayang, Nenek, ambil ponsel Bunda ya, di atas ranjang," ucap April sambil menangis mengisak. Dia bingung harus bagaimana meninggalkan ibunya dengan Vino. Tidak mungkin, tapi dia harus cari bantuan saat ini. Vino memberikan ponselnya pada April dan satu-satunya orang yang ada di ingatan April saat ini hanya Haikal. Dia segera menghubungi Haikal untuk datang ke rumahnya. April dari tadi menangis dan mencoba mencari bantuan tetangga sebelahnya. "Sepertinya beliau sudah tidak ada," ucap tetangga April membuat April menjerit histeris. "Bu, kenapa secepat ini Bu? April tidak punya tempat berkeluh kesah lagi Bu," isak April. Sang anak pun ikut memeluk tubuh neneknya yang sudah tiada. Air mata April tak bisa berhenti menangis, hanya ibunya dan Vino yang dia miliki saat ini. Haikal datang dan segera memeluk tubuh April yang sedang menangis. Banyak bisik-bisik tetangga yang melihat April di pelukan Haikal, bahkan Vino pun sudah dekat dengan Haikal saat ini membuat banyak orang berasumsi kalau mereka memang serasi, tapi April belum mengatakan apapun tentang hubungannya bersama Haikal. "Sudah, tenangkan dirimu, biarkan ibu tenang di sana," ucap Haikal mengusap punggung April pelan. "Saya dan Vino tidak ada tempat mengadu lagi Pak," isak April. "Ibumu tidak sakit lagi April, selama ini dia mengkhawatirkanmu, mungkin saatnya dia pergi," bujuk Haikal. April tak bisa menahan rasa sedihnya ditinggalkan seorang ibu, karena dari kecil hanya sosok ibu yang dia punya. Ayahnya sudah meninggal lama saat April masih duduk di bangku SD dan ibunya memutuskan untuk tidak menikah lagi hingga hanya April satu-satunya anak yang dia punya.
Isakan demi isakan masih terdengar di makam Ibu April. April masih terduduk di atas pusara belum sempat membahagiakan ibunya, tapi perempuan yang sudah melahirkannya itu telah pergi selamanya. April merasa sendiri saat ini. Ayo kita pulang. Tidak baik jika kamu terus menangis, kasihan ibu di sana. Ikhlaskan dia, ada aku dan Vino yang menemanimu, ucap Haikal merangkul April. April enggan berdiri, perasaannya masih campur aduk saat ini. Ada rasa lega karena ibunya tak merasakan sakit lagi, tapi perasaan sedih lebih mendominasi dirinya karena belum siap kehilangan. Cukup lama Haikal membujuk April untuk pulang dan akhirnya April mengalah saat Vino sudah merasakan lapar. April juga kasihan pada Vino jika dia terus-menerus larut dalam kesedihan, anaknya yang akan menjadi korban. Sebelum pulang Haikal mampir untuk membeli makanan dulu. Dia tahu kalau April dan Vino belum makan semalaman karena menunggu jenazah ibunya. Sesampainya di rumah Haikal meminta Vino dan April untuk mandi lalu makan, agar mereka punya tenaga. Sudahlah April, jangan terus menangis, tidak baik untuk ibu di sana. Aku tahu kamu sedih tapi beliau ingin kamu kuat April. Beliau tahu kamu perempuan yang sabar dan pasti bisa tanpa dia. Tapi aku tak terbiasa tanpa beliau Pak, aku belum bisa kehilangan beliau, isak April. Tapi jika kamu terus begini bagaimana Vino? Dia butuh kamu April, dia butuh sosok ibu yang kuat. Aku belum bisa jadi ibu yang baik untuk Vino Pak, belum bisa, ucap April menangis. Haikal memeluk tubuh April, dia tahu perempuan ini sedang rapuh, dia kehilangan separuh hidupnya yang selama ini dia jaga. Ingin sekali Haikal menemani April tiap saat, tapi mereka belum menikah dan lagi Haikal tak akan mungkin mengajak April menikah dengan keadaan begini. Haikal cukup tahu diri kalau April sedang berduka. Haikal melirik jam di pergelangan tangannya, sudah semakin sore, dia harus pulang. Tadi Damian dan Adele pun sempat datang sebentar karena tak bisa meninggalkan si kembar lama. Kini April hanya bersama Vino, bagaimana Haikal harus meninggalkan mereka? Dia tidak tega. April, aku bisa pulang dulu. Besok aku kemari lagi, tanya Haikal pelan. Dia takut jika April bertambah sedih. April hanya mengangguk, fokusnya saat ini entah kemana. Tatapannya kosong membuat Haikal tidak tega, tapi dia juga harus pulang karena memang harus mandi dan berganti pakaian. Selepas dari makam tadi Haikal hanya berganti pakaian yang ada di mobil dan kini dia merasa gerah lagi pula. Tidak enak dilihat tetangga jika Haikal harus menginap. Haikal menarik nafas panjang dan mendekat pada Vino. Sayang, papa pulang dulu, jika terjadi sesuatu pada bunda segera hubungi papa ya, ucap Haikal dan dianggukkan Vino. Anak pintar, besok papa kemari lagi, ucap Haikal tersenyum kecil dan mengusap kepala Vino pelan lalu pergi. Hati Haikal tak karuan, dia merasa kasihan pada April, tapi mau bagaimana lagi, mereka belum sah. Mau tak mau Haikal harus mengalah dulu agar hubungan mereka bisa diterima dengan baik. Malam ini April menangis di dalam kamar ibunya. Dia sedih karena ditinggalkan ibunya di saat kehidupan mereka baru saja membaik. Ya, sejak April bekerja dengan Haikal kehidupan mereka bisa dibilang mulai baik. Permintaan Vino bisa April berikan dan obat ibunya pun bisa April berikan tanpa memusingkan harga, tapi ibunya malah meninggalkan dirinya. Bunda, jangan menangis. Nenek sudah tenang di sana, ucap Vino polos karena dia mendengarkan ucapan Haikal. April mencium pipi anaknya ini. Vino memang lebih dewasa. April berharap Vino bisa menjadi pelindungnya kelak ketika dewasa. Hanya kamu yang bunda punya, jangan tinggalkan bunda sayang, ujar April memeluk tubuh Vino dan menciumnya berkali-kali. Seminggu berlalu, April masih merasakan kesedihan ditinggal ibunya. Dia belum bisa bekerja dengan baik, bahkan terkadang April mengurung diri di dalam kamar membuat Haikal sendiri tak konsentrasi untuk bekerja. Teringat akan April, beruntung Vino yang selalu mengingatkan bundanya untuk makan. Vino sosok anak yang dituntut dewasa sebelum waktunya. Sepulang kantor Haikal selalu menyempatkan diri melihat April dan pulang hingga larut malam. Dia takut terjadi sesuatu pada pujaan hatinya ini, hingga Vino pun semakin lengket dengan Haikal. Haikal selalu membawakan makanan untuk April dan Vino.
Setelah menidurkan Vino di pangkuannya, Haikal memanggil April. Dia ingin bicara serius, sepertinya dia harus segera menikahi April agar hatinya sedikit tenang dan bisa tiap saat bersama. Bagaimana dengan tawaranku tempo hari, April? Apa kamu mau menjadi istriku? Tanya Haikal lagi. Pak, apa tidak masalah jika kita menikah, sedangkan saya baru saja kehilangan ibu? Keadaan saya masih berduka, Pak. Saya takut orang malah menghujat saya, ungkap April. Kita hanya menikah agama saja dulu, April. Untuk yang lainnya kita urus setelah kamu benar-benar siap. Yang penting sah dulu. Justru kita sering berdua akan mengiring opini yang tidak baik. Jelas Haikal membuat April sedikit mengerutkan keningnya. Saya hanya tidak ingin kita ditangkap warga karena terlalu sering berduaan. Bagaimana bisa berdua, ada Vino yang selalu di tengah-tengah kita, potong April. Vino itu hanya anak kecil, April. Seperti sekarang dia sudah tertidur. Jika saya berniat jahat bisa saja itu terjadikan. Maksud Bapak mengatakan kalau Bapak memiliki niat jahat pada saya, jadi pertolongan Bapak selama ini tidak tulus. Petik 2. Haikal menarik nafas panjang, terlalu gemas dia menjelaskan pada April yang susah sekali mengerti dengan maksudnya. Maksudnya kalau lelaki dewasa dengan perempuan dewasa pasti bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, April. Jadi lebih baik kita menikah saja agar menghindari fitnah. Lagi pula kamu tidak dalam masa eldah kan? Jelas Haikal lagi. Saya tak memaksa Bapak untuk selalu datang kemari, Pak. Tapi saya mengkhawatirkanmu, April. Kamu mengerti tidak, jika seseorang sudah jatuh cinta, pasti akan mengkhawatirkan pasangannya, tekan Haikal. Bagaimana bisa dia mendapatkan Vino sedangkan dia selalu sulit mengerti maksudku, gumam Haikal pelan. Entah kenapa dia bisa jatuh hati pada perempuan ini. Terkadang Haikal bingung sendiri memikirkannya. Bapak yakin jatuh cinta pada saya? Tanya April. Ya, sangat yakin, jawab Haikal cepat. April terdiam-diam memandang Haikal, terlihat jelas wajah lelaki ini berharap lebih padanya. Anda belum tahu kehidupan saya dan saya belum tahu tentang kehidupan keluarga Anda, ucap April membuat Haikal terdiam. Dia memang belum mengenalkan April pada mama dan papanya, tapi bagaimana bisa mamanya saja tak mengizinkannya menikah dengan perempuan pilihannya. Setelah kita menikah kita bisa saling kenal lebih dalam. Lagi pula aku sedikit banyak sudah tahu tentang kamu, janda dengan anak satu dan tak memiliki keluarga lain, ucap Haikal. Keluarga Anda bagaimana? April, jangan buat aku seperti orang asing. Aku lelaki yang mencintaimu, April. Aku Haikal. April terlihat gugup, dia bingung harus memanggil Haikal apa. Hanya sebutan bapak yang cocok untuk atasannya ini. Lalu aku harus bagaimana, Maes? Ucap April gugup. Tapi Haikal menarik sudut bibirnya kecil karena April sudah mau mengganti panggilannya. Kalau kamu bersedia lusa kita akan menikah. Aku akan siapkan semuanya. Aku tak ingin lama-lama, April. Kamu tahu aku duda dan aku pun tahu kamu janda. Tak ada yang melarang jika kita menikah, yang jelas kita tidak berzina. Baiklah, aku terima tawaranmu, tapi aku punya syarat, ujar April. Apa? Tanya Haikal cepat. Aku belum mau pindah dari rumah ini. Banyak kenangan di sini, Maes. Aku ingin kamu yang ikut denganku di sini bersama Vino dan Satria. Bagaimana? Petik 2. Haikal tampak berpikir sejenak. Apa Satria mau tinggal di sini tanpa AC dan fasilitas lainnya? Boleh, tapi izinkan aku merenovasi rumah ini agar kita bisa nyaman di sini, pinta Haikal dan diangguki April. Tak masalah baginya, yang jelas ini masih rumah peninggalan ibunya. Aku hanya belum mau, Mas, bukan berarti menolak. Saat ini aku belum bisa meninggalkan rumah ini, ucap April lagi, tapi Haikal tak mempermasalahkannya. Dia mengerti April saat ini. Menerima cintanya saja sudah beruntung bagi Haikal. Tidak mungkin lelaki ini banyak kemauan lagi. Pa, aku ingin minta restumu. Lusa aku akan menikah, ujar Haikal pada Pak Heru yang sedang duduk di balkon atas rumah mereka sambil menikmati pemandangan sore. Papa selalu merestuimu, nak, selagi kamu masih di jalan yang benar, dan Papa berharap ini pernikahanmu yang terakhir, tidak ada lagi pernikahan setelah ini.
Semoga aku bisa menjadi pemimpin yang baik dan sabar seperti papa. Untuk Satria aku akan membawanya pindah ke rumah istriku, Pak, ujar Haikal. Jangan sekarang, biarkan Satria bersama kami dulu, hanya dia teman kami saat ini, kamu tahu sendiri kan Fajar juga akan menikah. Tanda seru. Dan hanya ada Satria teman kami. Mamamu sudah pasti akan marah besar jika kamu membawa Satria sekarang karena beliau sudah menyayangi Satria. Lalu bagaimana, Pak? Tidak mungkin aku hidup bersenang-senang dengan istri dan anak sambungku sedangkan anakku sendiri bersama kalian. Hanya sementara sampai mamamu bisa terima kehadiran keluarga barumu. Setelah itu baru kamu ambil Satria perlahan. Papa juga belum bisa pisah dari dia. Kami terlalu menyayangi Satria, dia juga sudah terbiasa dengan papa dan mama, ungkap Pak Heru jujur. Baiklah, untuk saat ini aku akan mengalah tapi jika Satria mau biarkan sesekali dia menginap di tempatku, Pak, ucap Haikal lalu pamit pergi dengan papanya. Haikal ingin menemui Damian dan Adele untuk membicarakan pernikahannya yang akan dilaksanakan lusa ini bersama April. Apa sudah kamu siapkan semuanya? Tanya Damian. Tadi aku sudah menghubungi Fajar memintanya mencarikan penghulu, Om. Bukannya Fajar tidak setuju kalau kamu menikah duluan? Tanya Damian lagi. Awalnya iya tapi setelah aku jelaskan alhamdulillahnya dia mengerti Om dan mau membantu. Aku juga bingung kalau dari pihak keluargaku tidak ada yang datang, setidaknya Om. Dan Fajar yang mewakili, jelas Haikal. Om bisa saja Kal. Adele mungkin yang tidak bisa karena membawa si kembar ke tempat asing agak sulit, mereka sering rewel jika di tempat baru. Yang penting Om datang sebagai saksiku Om karena papa tidak bisa hadir, beliau takut mama akan curiga, bahkan Satria saja belum bisa aku bawa. Aduh Haikal. Turuti saja apa kata papamu, beliau lebih paham daripada kita yang baru mengecap pernikahan. Papamu sosok yang sabar Om saja banyak belajar dari beliau. Dia bukan sosok kakak tapi sudah seperti sosok ayah untuk Om, ucap Damian tersenyum kecil mengingat jarak antara dia dan Pak Heru cukup jauh. Meskipun Damian muda tapi dia lebih banyak mengecap dunia bisnis karena Damian orang yang pantang menyerah. Damian sudah lama ditinggal orang tua dan dia dulu tinggal bersama Pak Heru karena usianya dan Haikal tak terpaut jauh membuat Pak Heru memperlakukannya seperti anak bukan sebagai adik. Meskipun terkadang Damian kesal dengan Bu Fatma tapi cacian dan kemarahan Mama Haikal itulah yang membuat Damian bisa menjadi orang sukses seperti sekarang. Damian merasa tertantang untuk mencoba dunia bisnis. Hanya dengan modal kecil yang dia kumpulan dari pemberian Pak Heru membuatnya bisa sekaya ini. Untuk itu dia tak bisa lepas tangan dengan keluarga Haikal, apalagi sejak menikah dengan Adele membuat kekayaan Damian berkali-kali lipat. Baiklah Om, sepertinya aku harus pulang karena lusa akan mempersiapkan pernikahanku. Meskipun hanya siri, aku ingin momennya indah Om. Ya, persiapkanlah dirimu. Salam untuk papa dan mamamu, ucap Damian dan diangguki Haikal lalu segera pergi. Kenapa Haikal sayang? Tanya Adele yang memang tidak keluar kamar karena menidurkan si kembar. Dia akan menikah dengan April. Bukannya ibu April baru meninggal? Tanya Adele lagi. Haikal yang sedikit memaksa karena dia sendiri tak bisa berkonsentrasi bekerja. Setiap hari harus bolak-balik kantor, rumah April dan rumahnya. Membuat Haikal lelah, belum lagi kalau Vino menghubunginya karena April tidak keluar kamar dan Haikal harus ke sana, jelas Damian. Sewaktu orang tuaku meninggal dulu aku juga begitu sayang, ada rasa trauma, sedih dan takut, mungkin itu yang dirasakan April saat ini jadi kita harus memakluminya, ucap Adele. April memang perempuan lemah sayang, Haikal harus bisa menerima kekurangannya, lanjut Adele. Ya. Sepertinya Haikal juga sudah tahu dengan sikap dan kepribadian April jadi tak perlu kita ragukan lagi, sahut Damian. Semoga saja semuanya berjalan lancar sayang. Aku ingin kita semua bahagia. Amin, sahut pasangan ini bersamaan. What you all mean to me. It's so hard for me to put in words
When you fly away, please recall what I say. I believe